gila kali kamu ya? Terus gue gitu ya, terus gue bilang kayak, gila kali kamu ya? Kamu tuh belum selesai kuliah. Welcome to Pillow Talk. Hai guys, welcome to Pillow Podcast. Yang dimana kita akan ngobrol santai nih sama bintang tamu kita. Bener banget nih, kita udah bisa lihat ada bintang tamu di sini. Aku seorang content creator. Oke. Usia aku 21 tahun. I'm a young mom. Oh my god. Dan sekarang kesibukan aku jadi ibu, bekerja, dan tahun depan aku mau kuliah. Ya. Berarti lanjut lagi. Lanjut Wow. lagi, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kakak kelahiran berapa sih kak? Aku young mom, aku kelahiran 2004. Seumuran ya berarti ya. Jujur beda setahun Gen Z nih. ya. Gen Z ya. Gen Z ya. Tapi kok kan lu kita seumuran ya kak ya? Ya. Gua lo dikit boleh nggak apa ya? Boleh dong. Santai kan. Gak bakal ada senioritas. Enggak. Sorry, Kan kayak- izin. Kita nih seumuran nih, cuman kalau di Jawa Barat nih, maksud gue kayak kerja lah, terus mutusin untuk nikah, mutusin untuk langsung punya anak, itu gimana sih kak? Dari mana dulu nih kita? Coba deh dari kayak Oke. gimana ceritanya deh, lu bisa tiba-tiba mau nikah deh. Kalau mau nikah tuh sebenarnya udah impian dari lama sih. Oh, emang udah niat nikah muda. Iya. Oke. Nah sebenarnya perjalanan long story-nya tuh adalah kayak ya udah gue tuh udah kebetulan kalau ngomongin diri gue nih, gue tuh kerja tuh udah dari SMP. Wow. Gila. Sumpah. Sumpah. Jadi tuh waktu itu udah dari yang kayak ngerintisnya tuh mulai yang dari MC, kayak di acara-acara, terus jadi wedding usher, tau gak? Yang jaga buku tamu. Oke. Berangkat jam 3, pulang jam 10 pagi. Ah sumpah. Iya SMP. Itu SMP loh. SMP, SMP, guys. gue masih ada di archive story gue tuh. Wow. Jadi kayak pulang malam jam 10 kayak gitu. Emang dari awal berarti emang dari kecil tuh udah aktif banget ya kak? Iya. Udah anaknya Emang gak bisa diem aja. Oke nggak deh. bisa diem. Anteng dikit panas deh. Anteng dikit sikat. Gak bisa. Pokoknya tuh kalau misalkan yang udah kerja sama orang lain itu udah dari SMP. Kan? Nah, terus gue merintis di SMA juga. Nah pas di SMA tuh kebetulan gue tuh suka konten. Oh, apa tuh kak awal itu? Awal tuh TikTok. Jadi pas waktu itu TikTok itu ngerintis di 2018. Ingat gak sih yang waktu masih alay-alaynya? Yang belum diterima masyarakat? Yang belum diterima masyarakat. Ingat banget, ingat banget. Joget-joget aja. Iya. Ya kan? Iya bener. Nah, ternyata kok seru ya. Waktu itu kan udah lagi semi-semi pandemi gitu loh, yang udah mau selesai tapi belum selesai gitu. Iya. Terus gue nggak tahu ngapain. Udah gue akhirnya bikin video. Dan sebenarnya video pertama gue viral tuh gara-gara gue nge-upload tentang kebucinan. Oh sumpah. Oh iya, emang anaknya bucin mah. Tapi kebetulan itu sama yang lalu ya. Sorry. Izin. Ketahuan nggak? Masa kayak sempet keliat nggak sama yang sekarang? Enggak, karena kebetulan akun gue udah hilang. Alhamdulillah, jejak-jejak nggak ada nih. Kebetulan akun gue yang itu hilang. Nah, terus ya udah pas dari SMA itu gue udah ngerintis TikTok gue sampai 150.000 followers di TikTok. Kalau dari Instagram itu tuh udah dari SMP sebenarnya. Udah gue suka foto, gue suka kemana, gue suka upload apa aja gitu kan. Terus kayak ya udah lumayan tuh followersnya naik-naik dari situ. Kalau Instagram tuh ya kayak ya udah. Tapi menurut gue jauh lebih susah masuk Instagram lebih tinggi gitu loh kak. Maksudnya Iya. kayak untuk TikTok Iya sih. tenar tuh kayak lebih oke nggak sih? FYP Ya, kan? Iya. ah. Nah, karena di TikTok gue naik-naik, dia itu apa maksudnya berjalan yang sama dengan Instagram gitu juga loh. Jadi dia naik-naik juga gitu. Tiba-tiba itu gue ke band. Ini Damn, TikTok. ini adalah perjalanan gue yang drop sedrop-dropnya. Anjing, hilang semua, bener-bener hilang semua. Hilang semua ke Bennett gak bisa diapa-apain. Lu udah nyoba, maksudnya kayak lu udah Udah sampai ngehubungin pihak TikTok, udah gak bisa apa-apa. Wow. Dan ya udah, pas di situ gue lagi nyari kampus. Berarti umur berapa tuh? 2019 19 ya? Gue lulus 2019 ya berarti Enggak, SMA. kita lulus 2022 kan? Iya 2022. Iya. Seumuran, guys. Seumuran. Izin. Ya pokoknya di masa-masa yang nyari PTN itu kan lumayan nih kayak anak muda lagi nyari PTN ya kan. Gila-gila nih, Ditambah apa di mana-mana. konten kita nih jatuh hilang. Itu digonjang anjing tuh dari situ. Itu real sih. Ya kan bener gak? Real banget. Gitu. Bener-bener enak gitu. Gue gagal PTN 1, gagal PTN 2, gagal PTN 3 sampai gue tuh daftar semua mandiri PTN. Ya maksudnya yang univ-univ yang kita pengen gitu, ada 7 univ, terus gue masuknya tuh
pas banget gue kayak udah ikhlas, gue sampai yang kayak udah deh gue ikhlas, gue masuk di mana aja kalau emang ya udah deh. Tadi gue mau kelas PR. Udah oke. Once gue tuh kayak nggak menyangka bahwa jurusan ini adalah jurusan yang kayak oh Tuhan tuh ngasih jalan gue di jurusan ini. Sorry, emang jurusan apa kak? PAUD. Wow. Welcome to Monsla. Emang cocok ya. Kenapa gue suka? Ya udah, kenapa bisa pilih PAUD itu karena gue suka dari dulu tuh sama anak kecil. Gue megang anak kecil tuh udah dari bayi merah apa gitu kan. Terus kayak ya udah deh, karena gue ngerasa gini, kalau gue jadi guru, gue tuh toleransinya cuma sama anak kecil. Benar. Kalau sama lo nih yang segede-gede gini, Udah, wah diatur gue kayak tuh. diatur tuh. Nggak bisa. Jadi kayak anak kecil deh. Dan ternyata jurusan itu yang Allah kasih jalannya ke situ. Emang udah yang terbaik deh. Dan PTN juga kebetulan. Masya Alhamdulillah. Allah. Sudah gue diterima. Dan kebetulan di situ heartbreak juga. Anjir, Jadi sama kayak- cowok yang dibucinin ini. Ya sebelumnya. Oke. Ya heartbreaknya tuh kayak dup 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 gitu. Udah jatuh tertimpa tangga. Iya, tertimpa batu. Aduh. Segede-gede gaban gitu kan. Kayak ya udah gue udah masuk PAUD, terus habis itu gue heartbreak yang bener-bener semester 1 masih aman, Oke. semester 2 masih aman, semester 3 udah wassalam, semester 4 Allahu Akbar. Semester 5 Di ujung tuh. Terus gue yang kayak untungnya gue ketemu sama suami gue yang sekarang. Wow. Kalau Tuh. sama-sama itu bedanya berapa kak? 6 tahun. Wow. Cowok-cowok Older matang guys. ya. Mature, laki-laki dengan mature. I love it. Nah terus kan kakak nih udah ketemu nih sama suami yang sekarang. Terus kayak keputusan nikah itu emang berarti dari diri kakak sendiri ya? Iya, justru sebenarnya tuh kita tuh rencana plan nikah tuh dari pas awal kenal. Anjir banget gak sih? Kayak, Iya. waduh, kayak gue tuh nanya sama dia. Jadi gini ceritanya. Saking gue udah heartbreak yang kayak gue udah pacaran bertahun-tahun sama orang terus gue kandas. Oke. Gue bilang, lo niat ke gue buat apa? Gue kayak gitu. Terus itu tuh gue inget banget di Alfamart. Lo tau gak sih yang mau mengarah ke Alfamart Express yang aduh anjir gue lupa di jalan itu yang ibarat ke arah Salemba juga. Lu ngobrolin seserius ini? Yes, itu gue lagi nugas kayak Sebel banget. gue cuma kayak asking. Ya, ya udah kita bakal nikah. Kita ngomongnya kayak gitu dengan seseriusnya kayak oh gue yang kayak oh dia serius nih. Terus gue pulang-pulang dengan santai gue ngomong ke nyokap gue tahun depan kayak aku mau nikah. Sumpah. Bener sesimpel itu. Wah, sumpah sesimpel. Terus nyokap gue yang kayak hah? Gila kali kamu ya? Terus gue digituin. Terus gue bilang kayak gila kali kamu ya? Kamu tuh belum selesai kuliah. Gimana ya? Tapi mau. Tapi bucin. Terus gue yang kayak mau guys. Tapi kayak ya. mau. Yes, gitu. Terus kayak ya kalau ya kebetulan gue udah kerja, gue udah bisa menghidupi diri gue, dapat jajan dari nyokap tuh ya udah asal mahasiswa aja, buat yang kayak bensin atau apa. Gue nabung, literally gue nabung. Jadi lu nikah hasil tabungan berdua? Yes. Jujur keren Wow. banget. Jujur keren banget. Ya, enggak sebenarnya ada donatur juga sih dari nyokap gue. Thanks for my mom. Tapi kan ada usaha-usaha lu dan Ya suami juga. pokoknya dari 100% 70%-nya gue 30%-nya gue kayak bu bagi dikit gitu. mau dong, tolong dong. Bantu ya bu. Kayak gitu. Dan gue dan suami kayak gitu. Terus kayak Oh my God. dan gue nikahnya juga sangat-sangat simpel. Gue bilang gue mau akad jam 8 selesai di jam 12 tank. Gue gak mau gue langsung masuk ke kamar. Jadi jam 3 lu nongkrong nih sama suami? Eh, Kayak udah selesai kan? Nongkrong dong. kebetulan kayak ya udah di rumah aja ngecil makan bakso. Berarti habis akad langsung resepsi apa gimana? Iya, akad resepsi. Langsung resepsi. Ya makasih. Terus gue bilang sama kakak sepupu gue karena WO-nya kan gue capek. Oh my god. Belum jam 12, baru setengah 12 gue udah kayak ini teman kamu nanti kesini gimana? Ya udah biarin aja. Yaudah, dateng deh. Tapi gue gak mau. Maksudnya kayak lu masuk aja deh gitu. Ya jadi jawabannya keputusan nikah itu sebenarnya datangnya dari kita berdua. Nah, cuman kan maksudnya kan lu tuh nyiapin ini bareng-bareng kan. Jadi lu pikirin matang-matang. Sempat ada ragu gak sih, Kak? Kayak, oh, serius gak sih? Itu tuh Hamin 3 gue yang kayak bener-bener kayak anjir beneran. Terus gue yang kayak kok dia nyebelin banget. Jadi tuh kayak laki-laki gini ya, yang gue pelajarin laki-laki tuh gak bisa yang namanya gerasak gerusuk. Iya, oke. Mereka tuh harus Paham, di bawah paham, tuh paham. tenang, yang benar-benar harus tenang. Sedangkan acara wedding itu adalah gerasak gerusuk. Ngerti. Jadi itu bikin kita berantem. Terus momen ragu kayak bisa nggak sih
Gue sama dia orang. Tapi ternyata tuh ya udah awal permudah, jadi kayak pas akad kayak oh dia lancar, ya udah oke. Tapi lagi emang itu cobaanmu nikah nggak sih menurut gue? Kayaknya sih, Iya kan kan? kata orang-orang tuh kayak gitu. Pasti ada aja. Ada uji cobanya dulu Bener nih. banget. Cuman kayak alhamdulillah lancar. Sampai sekarang udah ada Arumi. Aye. Iya. Terus kayak setelah lo nikah nih, terus kayak udah nikah, terus langsung mutusin punya anak. Ada perbedaan nggak sih kak sama lo yang dulu gitu? Kebetulan kalau mutusin punya anak itu kan rezekinya aja kan. Jadi sebenarnya lo nggak yang pengen Enggak yang langsung emang gitu? direncanain. Gak direncanain aja, ya kayak ya udah, oh makasih ya Allah gitu. Alhamdulillah Karena- dapet ya Allah Iya, gitu. kebetulan dulu tuh gue ada kista gitu kan. Sumpah. Jadi kayak ya udah, gue tuh sempat yang kayak dokter tuh ngomong kamu kayak akan susah kayak gitu, yang kayak gitu-gitunya. Terus kan bikin gue ngedown kan. Nah pas ya udah nikah kayak hopefully gue selalu berdoa gitu. Terus Iya. ya udah. Memang ya orang bisa berbicara tapi kan Allah yang menentukan. Betul. Betul banget kayak ya Allah. Takbir semua. Allah Akbar. Gitu. Oke nih Kak, kita lanjut nih ya. Mm-mm. Boleh sambil di Oh boleh. Boleh. Oke, Coba deh, makan coba deh, dulu. coba deh. Kasih. Nah, kan kakak nih udah jadi ibu di masa muda kakak ini. Aduh, itu rasanya gimana sih Kak? Dari roller coasternya, dari lalalalinya. Pasti pertama yang ada di pikiran kalian tuh kayak ih susah ya enggak ya jadi ibu kayak gitu. Iya lagi. Kan sebenarnya ada ketakutan, tapi kalau misalnya kita mikirin ketakutannya doang, gue nggak akan bisa jalan sampai detik ini. Benar. Ya kan? Kita nggak akan bisa maju sih kalau misalnya Nah, takut mulu. kebetulan gue tuh mikirnya tuh selalu diafirmasi yang kayak gue bisa nggak ya, gue bisa kayak gitu. Iya. Rasanya pasti pertama jujur pas habis lahiran kebetulan gue alhamdulillahnya dikasih jalan sama Allah tuh normal. Literally pas dia keluar gue yang kayak cuma rasanya apa ya? Gue gitu. Kayak cuma yang kayak gue bingung kayak ada sesuatu yang keluar dari perut terus tiba-tiba yang kayak terus yang kayak cute, terus gue yang kayak gimana, terus karena tiba-tiba bayinya dia ada di depan. Tapi bener, jadi kayak bingung kan reaksi kayak gimana. Itu reaksi gue pertama kali gue bingung. Dan ternyata itu normal gak sih? Maksudnya kayak banyak ibu-ibu yang ngerasain kayak gitu Banyak. juga ternyata kan. Banyak karena emang kayak mereka bingung atas diri dia sendiri, dia bingung atas kayak gue harus apa. Jangan bayangin aja habis ngeluarin bayi. Ada Gila. orang di perut gue yang kayak gitunya. Dan Nah. itu kan kayak roller coaster banget kan, mau sedih, Bener. mau apa gitu kan. Bener banget. Terus udah nih, anaknya udah lahir, alhamdulillah lengkap, sehat. Ada gak sih pas lo ngejalanin ngurusin awal-awal nih, ada kayak sedihnya atau yang Capek tiba-tiba banget capek gue. banget kayak kok ternyata kayak gini ya gitu. Pasti. Itu gue bakal nge-highlight semua ibu pas di awal itu pasti capek, tapi anak lo tumbuh tuh cepet banget dan lo nggak akan kerasa. Bener, dan itu beneran Iya, cepet katanya banget ya. Beneran. Heeh. Gue adalah seorang moms Gen Z yang bilang itu bener. Jadi kayak gue ngerasain gue udah sakit normal, pemulihan misalnya ya udah nih pemulihan cepet gitu kan. Pemulihan cepet terus lo harus mengasihi, namanya mengasihi, pelekatan. Lo ngerasain ada sakitnya di situ, tapi ya udah itu tuh semua tuh bakal Allah ilangin gitu loh Bener, rasanya. kayak udah deal with it deh, nggak lama kok gitu. Gak lama ya, kayak cuma tiba-tiba aku udah 5 bulan, 3 bulan, dan waktu itu nggak bisa diulang. Iya lagi. Bener gak? Bener banget, Banget. bener banget kayak Arumi sekarang udah 10 bulan ya. Udah 10 bulan. Dia udah yang kayak udah mau diri merembet. Lo bayangin gue kemarin baru ngeluarin dia segini gitu. Tiba-tiba udah segede itu. Makanya gue bilang kayak semua ibu pasti ada perubahan, pasti ada nangisnya yang kayak ngerasa gue capek banget tidur bangun, tapi kalau mikirin itunya doang lo nggak akan bisa berjalan ke depan. Jadi mikirin oke, anak gue kecil ini hanya sementara, gue akan Bener. nemenin dia di fase ini kayak gitu. Bener banget. Terus Quality kayak time itu. iya, quality time itu penting banget. Terus peran suami juga penting ya. Itu jujur highlight banget itu adalah peran suami, support. Bener. Jadi gini, gue tuh mengasihi support support yang paling dalam itu adalah dari suami. Iya. Dan satu, suami itu kan wajib untuk menafkahi. Betul. Nafkah anak baru lahir itu adalah ASI. Iya benar. Siapa yang paling berperan banyak sebenarnya itu? Bapak. Bapak. Dalam ASI itu ada DNA bapak. Demi apa? Demi apa? Saya nggak percaya sih. Nanti gue keluarin bukunya ya. Wow. Itu pengetahuan baru. Wow. Jadi di dalam ASI itu ada DNA bapaknya. Dan tugas bapak itu adalah wajib menafkahi. Dan nafkah yang paling utama anak dari 1 sampai 6 bulan adalah ASI. Jadi
peran bapak dalam mengasihi siapa paling banyak? Bapak. Ayo bapak-bapak di luar sana yuk. Bisa yuk. Laki-laki di luar sana. Bapak. Jadi mereka yang ngebantuin untuk ayo kamu pasti bisa, suportif untuk pijat, ngasih makan, kamu mau makan apa? Itu perannya lewat situ. Oh my God. Karena kayak oksitosin yang kita dapetin untuk ngeluarin ASI itu dari mereka. Ya namanya kayak gelombang cintanya nih, misalkan kayak Ya kan kita harus happy juga nggak sih biar bisa Moms mengasihi. happy, babies happy. Nah, Gitu. itu dia. Terus kayak setelah jadi istri, jadi ibu, apalagi jadi ibu kan pasti berubah banget kan. Nah, apa nih yang paling beda nih dari lo yang dulu, dari lo yang masih single, masih pacaran deh, masih kinyis-kinyis sampai tiba-tiba gak punya sekarang waktu jadi ibu. nongkrong banyak. Sumpah. Sebenarnya bukan itu sih, tapi gue deskripsinya gue tuh nggak punya waktu nongkrong banyak untuk yang kalau nggak distruktur gitu loh. Benar. Dan Karena- itu pilihan juga nggak sih? Iya, karena prioritasnya tuh kayak, oh gue tuh nongkrongnya misalkan harus dijanjiin sama teman gue. Kalau dulu setiap malam kita bisa keluar nih saya. Kayak ayo keluar, ayo. Gas, Gitu. kayak dari pagi ke siang aja deh. Iya. Soalnya kalau malam ada Army kayak gitu. Oh my god. Itu yang paling gue ngerasanya adalah gue manusia yang super duper sering banget ngobrol keluar, maksudnya kayak nongkrong. Terus yang paling berubahnya adalah gue jarang punya waktu untuk nongkrong sama teman-teman. Nah, kan lo berarti se-extrovert itu kan Kak. Yes. Terus kayak postpartum kan berarti lo harus di rumah, harus sama Aru nih berdua Iya. doang. Kadang ya sama suami lo, tapi suami lo kerja kan. Iya. Itu ada nggak sih kayak depresi-depresinya Kak, atau kayak udah santai aja, ya udah Oh. jalanin deh gitu. Of course, itu ada. Wow. Dan kalau misalnya teman-teman reaksi teman-teman kamu gimana sih? Jujur mereka tuh supportnya yang kayak nanya, oh nggak apa-apa, kayak gitu. Oh. Itu tuh, ya supaya it's mean a lot for me guys. Nanya kayak, ibu nggak apa-apa, kayak Iya, gitu. iya. Ibu mau makan apa, yang kayak Iya, gitu-gitu iya, kayak iya, iya, kayak, supportingnya tuh dari temen tuh itu. ya kayak Iya. ternyata lo juga mikirin gue juga ya. Iya. Kayak, ibu mau makan apa, ibu mau di nggak, atau kayak, sorry, ibu mau di food-foodin nggak gitu. Iya, iya, Gitu. iya. Itu bener-bener yang kayak, damn. berarti Support system guys, Tuh, penting support banget. system tuh penting banget. Berarti kayak kan udah seberubah ini, lo ngerasa ada yang kehilangan gak sih, kayak dulu gue sebebas ini tapi sekarang kayak gini, atau ya emang kehilangan tapi ya udah deh nggak apa-apa. Atau malah justru nemu diri lo yang Nah. baru. Gue justru yang kedua. Gue Versi nemu, ya, gue nemu diri gue versi baru dengan yang kayak, oh ternyata dengan rutinitas gue sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja, gue bisa memanajemen itu dengan baik. Yang kayak, oh gue happy kok ngelakuin ini Oh, ternyata gitu. gue jalaninnya enjoy kok gitu. Karena kesepiannya gue masih bisa rilis dengan kayak, oh ya udah gue pergi ke pasar deh, ngelihat orang rame, terus gue yang kayak extrovert aja ngobrol. Iya. Kayak sumpah gue udah kayak gitu, neng gini-gini, terus kayak ngobrol. Wow. Dan itu tuh bisa dirubah, ngerti gak sih? Kayak wow. yang tadinya tiap malam gue harus ketemu orang nongkrong, which is itu teman-teman gue ganti aja Jadi ritmenya. ya udah mau Pasar. orang random aja udah. That's it. Itu. Wow. Gue kayak gitu, gue yang kayak pagi-pagi yang kayak satpam nih yang suka parkirin motor gitu kan di pasar ya, kayak Mang sehat, yang kayak gitu-gitu, terus ngobrol ya nih gini-gini, terus dia cerita random, terus gue mendengarkan. Tapi lo emang extrovert parah sih kalau Parah. kayak gini. Parah Wah banget. gila. Gue sih berusaha kabur ya. Jujur kayak gue jadi ngerasa kayak, oh berarti orang yang udah nikah itu karena dia menerima diri dia yang baru, jadi Iya. kayak sifat-sifat baru itu. Makanya gue sekarang suka heran ibu-ibu yang kayak tiba-tiba ngajak ngobrol orang. Dan- Iya nggak sih? Kayak sebenarnya di dalam rumah pun dia juga nggak tahu ngobrol sama siapa. Iya sih benar. Nggak, cuman kalau gue kan, gue tuh emang introvert kan Kak. Terus habis itu kayak ibu gue kalau misalkan lagi pergi tuh dia bisa ngobrol sama sampingnya. Ya itu ibu mak gue. Ibu gue. Itu tuh gue. Gila sih ini. Ngerasa kayak ibu-ibu tuh pasti yang kayak ramah tamah kan, dia pengen ngobrol. Karena di rumah bingung sih. Gini ya, di rumah kita ketemu sama orang yang sama setiap hari. Iya Which is sih, kita benar. butuh new person untuk diajak talk. Iya Ya kan, kayak untuk conversation, terus yang kayak ngajak siapa? Ya ngajak orang-orang pasar. Kayak, kalau bukan mereka siapa lagi, Say? Karena kayak teman-teman lo juga ya masih seumuran, cuma obrolannya udah nggak sesama itu kan Kak? Iya, gue berusaha untuk menyamakan, paling kalau misalkan dia ada momen-momen tertentu aja, Iya, kayak lagi iya, nongkrong, iya, oh kita gosip apa, yaudah itu baru Oke. tuh seliner. Tapi kalau misalkan enggak, kayak loh, ya udah gue ngobrol sama ibu-ibu pasar dong, untuk urusan anak, untuk urusan masak suami. Lebih gitu. ngerti toh mereka. Ajib mereka tuh. Tapi kamu pernah ikut ini nggak sih kayak seminar-seminar ibu-ibu gitu loh? Paling yang kayak nonton podcast. Nonton podcast. Kan kalau Podcast itu dia, Anita Willy? iya, aku sangat mengagumi beliau gitu.
kan kalau di kuliahku kan dulu juga aku belajar tentang parenting yang kayak gitu-gitu, akidah dan semuanya tuh jadi kayak masih nyangkut. Kebetulan kan tahun depan juga lanjut lagi kan. Amin, doain ya guys. Semoga lancar ya. Terus kan lo kan sekarang tuh tetap aktif konten kan Kak? Alhamdulillah. Konten di TikTok, di Instagram juga kan? Terus kan kebanyakan kalau gue lihat tuh tentang mom's life gitu kan, ya kan. Terus awalnya tuh emang dari awal lo kan emang gue tahu dari awal lo TikTokan, terus pas udah nikah lo milih pindah ke mom's life gitu-gitu tuh emang pilihan lo sendiri. Pilihan, dan itu emang disengaja. Bukan yang kayaknya gue nggak gitu, emang kayak oh ya udah berarti personnya gue sekarang udah ada anak, udah ada suami, ya paling nggak jauh-jauh dari itu. Bener, kayak karena target pasarnya udah berubah deh. Iya, gitu karena ya. kan sebenarnya konten itu kan berdasarkan cerita pribadi. Yang gue anggap ya, misalkan gini, lo nggak buat sesuatu, make it real, ya yang lo alamin aja. Jadi diri sendiri aja deh, biar nggak repot ya. Gue nggak mau ngada-ngada nih ngasih ke orang. Bener, nggak Gue- paksain deh gitu. Iya, gue nggak maksain ya, kehidupan gue emang kayak gini ya udah. Jadi ya udah gue kontenin dari situ aja sih. Iya. Kalau misalkan fashion, iya dulu, karena kan sempet yang kayak suka baju atau apa gitu. Kalau sekarang sih lebih yang kayak ke arah komedi, karena sama suami kan. Sama suami, Komedi, iya sama Arungi, jadi kayak gitu-gitu. Ini sih berarti sekarang lebih fokus ke mom's life. Terus kalau misalnya konten beauty sama fashion kadang masih Masih yang kayak skincare gitu-gitu kan. Kayak gitu. Cuman kan untuk orang yang seumuran sama lo, teman-teman lo tuh konten creator juga pasti bahasannya masih sama kan, maksudnya masih tentang beauty juga. Sedangkan lo tuh udah maju lebih dulu nih. Tapi Ada pernah bertan nih. ada rasa kayak gue insecure lagi, pernah nggak sih Kak? Atau ya udah embrace it Yaudah, aja this is gitu. the new me, gitu. Iya, this is the new me. Yang kedua, Yes. aku gini ya, ngerasa insecure adalah satu titik buat nutup diri lo untuk ngelihat diri lo tuh banyak yang Iya lain sih, gitu bener, loh. bener Gimana ya sih. ngomongnya gini, kalau lo insecure, lo tuh sama aja nutup kesempatan yang datang di diri lo. Gue setuju banget. Ya Gue kan? setuju banget. Kayak- Kayak ketika lo insecure lo jadi kayak takut kayak gitu loh. Kayak insecure kan kayak takut. Jadi Bener. kayak membatasi. Iya, Bener banget, kayak jadi membatasi. Sedangkan kalau lo ngerasa kayak yaudah itu lebih fine, kita akan jalan ke depan, yaudah dicobain aja yang baru. Bener. Emang lo berarti yaudah cobain dulu deh gitu Iya, ya. kayak Jalanin gitu. dulu deh. Nah, gitu. Gue tipe-tipe yang kayak gitu. Iya. Terus kayak gue juga penasaran sih Kak. Dari tadi kan lu cerita kayak bener-bener udah inspiratif banget gitu kan. Terus kayak tantangan buat terbesar kita kan iya inspiratif kan? banget kan? Real banget guys. Terus kayak misalnya tantangan terbesar buat bangun karir di usia muda, terus sambil jadi istri, sambil jadi ibu, Itu tuh challenging. apa sih Kak? Jujur itu adalah challenging dimana lo harus satu, stress management lo dengan Wah, bener gak? Gue selalu bilang itu kan. Stress management lo itu harus baik, yang dimana kayak lo harus mengatur diri lo ke rumah, ke anak, ke suami. Itu kan banyak peran nih. gila. Jadi kayak bener-bener lo harus bisa yang namanya menyeimbangkan pikiran negatif dan positif. Dan itu lo caranya gimana? Jujur gue penasaran banget Kak. Stress Oh, relief gym. nih. Lewat gym. Wow. Jujur lo butuh me time. Iya sih benar. Kategorinya adalah me time ya, ini di kotak ini adalah me time. Mm-mm. Me time-nya seorang ibu tuh banyak. Bisa kayak tadi gue ke pasar sendirian, Benar. jalan nih naik motor ke pasar sendirian, masak tanpa diganggu. Benar banget. Bener gak? Bener Itu banget. judulnya tetap me time kan? Bener. Masak tanpa diganggu. Atau sekedar makan Indomie tapi dengerin musik aja. Oh iya lagi. Atau lo pergi ke gym dan lo bener-bener ngeluarin energi lo. Lebih baik lo angkat beban, lo kesel lo apa, udah lo angkat bebannya di situ. Iya sih benar. Karena mau lo jadi ibu pun, lo jadi istri, tapi lo tetap hanum. Yes. Kayak, lo tetap diri lo sendiri, lo juga harus mentingin diri lo sendiri juga. Benar. Karena kalau misalkan kita Setuju nggak gue. mentingin diri gue dan gue nggak ngerasa kayak gue nggak puas atas hari ini atau kayak lo pasti akan ngasih bad influence ke orang gitu loh. Bener. Entah bad vibes juga. yes, Bener. energi, ya bener. kayak gitu-gitunya tuh pasti akan kena tuh ke orang. Iya, apalagi Tapi kalau lo anak, udah suami. Nah, tapi kalau lo udah stabil yang kayak pulang, kayak it will be fine dan rumah akan baik-baik aja. Tapi emang lo positive vibes banget sih. Maksudnya kayak kok bisa Guys, sih? dari awal dia masuk itu udah kayak Kita udah ngakak guys. iya. Udah ngakak, Kita udah banyak ngakak, tampil dari gue tadi. nggak ngerti. Sumpah. Ya karena kayak ketemu orang tuh adalah hal menyenangkan buat gue dan gue ngerasa blessing aja kalau ketemu orang terus orang inget gue karena gue tipe yang menyenangkan, gue seneng gitu. Iya sih, bener sih. Karena gue tuh seneng ngobrol, jujur kalau ditanya ya,
lo butuh apa untuk memanajemen stres lo? Ngobrol. Berarti MBTI lu 100% extrovert, gila. Udah nggak ada kebutuhan sendiri, me time tuh nggak ada. Gue di gym aja tuh yang kayak hai kak kayak gitu. Demi apa sih? Sumpah. Kayak misalnya ada senior yang kayak dia udah lama nge-gym gitu kan, sedangkan kita yang masih kayak orang baru terus yang kayak masih nyoba-coba alat kayak gitu, terus kayak hai kak gitu, gue yang kayak gitu hai duluan ya kayak gitu, hai kak gitu. Extrovert mentok, gila. Gue nggak bisa sih kayak Jujur, gini. dulu gue pernah ada saatnya kayak nyapa-nyapa orang gitu, cuman kayak gue lama-lama Lo nggak tau weird gitu ya? agak iya kayak oh my Ego God. freak ya? Iya gitu. Gue nggak ngerasa gue Kayak gue gue ngerasa udah gue lanjut. capek kayak gitu. Tapi capek lama-lama jadi alasan juga sih. Iya kan? Terus kayak dengan semua karungsingan kehidupan lo nih, support pasangan tuh penting gak? Itu nomor satu gue. Jujur gue ngerasa ya paling penting lo punya pasangan yang bisa memberikan positif terhadap diri lo, Iya. positif energi terhadap diri lo. Satu, dia mengutamakan kebahagiaan lo. Oh yes, benar. Itu satu paling penting. Mengutamakan kesehatan lo. Dan ketiga mengutamakan perhatian ke lo. Guys, Yes, not benar. Iya. Notes ya guys. Jadi kayak Not bener-bener ya. kayak bener-bener gini, literally dia adalah orang yang kamu udah makan atau belum? Kamu capek nggak hari ini? Jadi kayak gue bener-bener diperhatiin sedetail mungkin dengan yang kayak ya udah olahraga dulu. Jadi dia tuh bener-bener mentingin yang penting kamunya bahagia. Notes, Oh my kalau cari God. suami, coba dicontoh yang kayak gini ya. coba ya guys. Jangan yang Tapi gak usah ngomong ke suami gue. iya, Dia agak kayak gitu. gengsi ya. Tapi dia emang bener-bener, gue tuh selalu menahan rasa itu. Soalnya tuh gue pengen ngungkapin kayak dia bener-bener punya behavior yang baik. Dia literally good person banget. Iya. Bener-bener yang kayak bertanggung jawab. Terus good listener yang kayak pokoknya tuh dia punya segala yang gue butuhin tuh adanya di dia gitu loh. Dan gue tuh ngerasa after marriage gue kayak ngerasa gini, gue hidup kalau nggak ada dia gimana ya? Udah sampai situ. Gue tolong ya, ini jangan bilang ke suami gue. Tapi tolong ya, cari suami yang kayak gitu sampai lo mikir kayak gitu. Kalau Lo sampai sih nggak mikir usah kayak ngomong gitu. dia. Sumpah ya, ini for my husband, ini bener-bener kayak gue nggak bisa seharian nih. Misalnya gue nggak ketemu dia kayak atau nunggu dia pulang, gue kayak gue kesepian, gue butuh dia. Bucin gila. Yes. That's why I married him. Karena gue bucin banget anjir. Iya benar. Gitu. Kayak dengan semua ini, dengan semua pencapaian lo sekarang nih, kalau misalkan lo bisa ada satu kesempatan ngobrol sama diri lo di umur 18 tahun, kira-kira lo mau ngomong apa deh ke dia? Yang gong. Yang go. Terima kasih udah survive. Iya lagi benar lagi. Benar. Terima kasih udah survive. Lo bisa semua mimpi lo pasti akan tercapai. Udah gitu doang gue. Karena gue tuh suka banget anaknya dari dulu bermimpi. Dan terus gue suka, misalkan nih gue ngomong di jalan, saya paling tahun depan gue bisa jalan-jalan ke Jepang, misalnya kayak gitu. Bener. Terus paling tahun depan gue punya anak kayak gini-gini, kayak gitu. Jadi kayak gue selalu ngebayangin hal-hal baik dan gue selalu ucap itu sampai di titik apa yang gue doain itu jadi kenyataan. Ya, emang harus Manifesting manifesting. ya. Bener banget, Manifesting. bener banget, setuju banget. Wah, gila. Dari tadi gue speechless banget lah. Tapi gue juga, wow seru banget. Moms ini. Abis ini gue juga pengen ikutan nih. Konsul kalau nih maksudnya. Konsul dulu boleh kali ya. Makanya udah konsul guys. Online ya guys. Bercanda. Ya, ya udah kalau misalnya paling terakhir banget nih kita kayak mau nanya hal sampai saat ini yang paling kamu syukuri itu. Wow. Oh ini banget sih ya, meaning banget sih. Gue bersyukur gue hidup di titik ini dengan segala yang gue punya, suami, keluarga, dan anak yang membuat gue hidup sampai detik ini. Itu mereka yang bikin gue bersyukur. Oh, gue pulang masih ketemu mereka. Oh, gue pulang masih ngeliat mereka bahagia, dan itu yang bikin gue bersyukur. Kayak Tuhan sebaik ini, Allah sebaik ini nyiptain kehidupan gue sampai di titik ini buat ngerasain ternyata ini kebahagiaan di dunia nih, sampai akhirat. Aja. Gue merinding, gue sama merinding ya Allah, amin. Masya Allah, udah berolah ya Allah di kalsum. Tapi kayak serius-seriusnya udah deh kita main game deh. Jadi kita mau main gamesnya tuh sebetulnya simple kak, green Oke. flag atau red flag. Sorry ya, Jadi easy. nanti pertanyaan tuh bakalan disebutin sama teman-teman kita. Oke. Terus nanti gue bakalan ngasih handphone buat ngasih ada. green flag atau Iya. red flagnya. Oke. Teman-teman kita di balik layar guys. Bener. Oke. Ada Bye. banyak teman-teman kita di bawah. Makasih. Green flag or red flag?
dia selalu jujur soal perasaan walau kadang bikin kita shock. Ah. 1, 2, 3. Green flag. Green flag. Yes. Green flag. Coba sertakan alasannya coba. Kenapa? Karena Dia tuh udah jujur. Menurut gue white lies tetap aja bohong. White lies still Iya lies. sih, still lies. Kalau menurut gue kayak selalu jujur itu adalah hal yang positif gitu loh. Bener banget. Ya walaupun emang kadang tuh menjengkelkan, tapi at least dia selalu jujur. Nah, At least nggak ada yang ditutupin deh. yes, gitu. Itu sih yang paling penting. green flag or red flag. Dia perhatian banget tapi jadi nggak bisa ngerti kesibukan kamu. 1, 2, 3. Oke sama ya. Udah 2 nih kita sama nih. dong. Ya, mesti perhatiannya kalau misalkan nggak bisa ngerti Iya, kayak oh bayi ya pengen diperhatiin sama Itu dia. maksud gue. Emang anak gue. Kayak menurut gue kayak kenapa harus diperhatiin banget sih? Itu. Kan gue banyak sibuk kan coy. Bener. Makanya ibu-ibu tuh butuh me time tuh kan, gue lagi Nih guys. Dan perempuan butuh dimengerti guys. Dia Itu tuh. maksud gue. Green flag or red flag. Kalau lagi berantem, dia lebih tipe yang butuh waktu sendiri dulu baru dibahas. 1, 2, 3. Green flag. Green flag. Kenapa? Karena laki-laki yang punya emotional intelligence itu adalah good. Ya, sebenarnya itu bare minimum yang tapi sekarang jarang banget ya. Halo. Halo punten ya. Punten Laki-laki banget, harus Kak. belajar emotional intelligence dengan baik supaya Benerin. dia nggak bisa yang namanya kasar, terus juga marah-marah ke Bener perempuannya banget. dan ibaratnya mengekspresikan marahnya dengan salah ya. Dan Bener menurut banget. gue juga nggak apa-apa banget butuh waktu. Yang penting tuh kayak Ngobrol. selesai. Ngobrol. Yang penting diomongin, Komunikasi. not Sayang. silent Komunikasi. treatment. No. Gitu. Lanjut Kak. Green flag or red flag. Dia nggak pernah cemburuin kamu sama temen lawan jenis. 1, 2, 3. Maaf ya. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kayak kok lu gak cemburu? Ngerti gak sih? Gue tahu gue temenan. Yes. Maksudnya kayak gue tahu gue gak akan ada apa-apa sama dia. Kok lu bisa sih gak cemburu? Itu loh. Dia dari pandangan gue ya. Kalau menurut gue, selagi kayak dia ngerasa nih, oh ya udah lo cuma kayak gini doang sama temen lo, ya udah nggak apa-apa, nggak ada hal yang harus dimarahin kok, nggak ada yang harus kayak gitu. dicemburu. Kalau gue cemburu gak bisa dong. Ya berarti lo maunya pamrih kan? Soalnya kayak kalau kayak gitu gue emang cemburuan kan. Ya makanya itu fungsi dari pasangannya setara aja sama lo. Kalau emang Bener. yang lo kayak digituin ya udah, Bener dia juga banget. bisa digituin. Tapi kalau menurut gue selama ya gue nggak apa-apa nggak sih sama dia begini ya. Dia pun juga sama Sih. teman-temannya kayak gitu. Itu. Gak bikin percikan masalah dalam rumah tangga jadi lebih Yang banyak penting aja. nggak- Cemburu tuh yang cemburu lucu aja kayak kamu ngapain sih sama dia gitu doang. Oh, kalau Bukan- kayak gitu itu bukan yang pencegahan. posesif. Ah. Cuman gue cuma pengen aja. Oh lu ternyata merhatiin gitu loh. Gue cuma pengen di situnya doang. Oh ya kalau itu berarti bukan lawan jenisnya aja dong. Yang kayak bisa Iya, aja dia kayak ngapain. Betul gitu. Next kak. Next kak. Green flag or red flag. Dia nggak terlalu suka ngobrol soal perasaan, tapi dia tetap tunjukin sayang lewat tindakan. Taruh. Coba yuk. Coba 1, yuk. 2, 3. Aku nggak tahu. Ya. Lu punya pacar ya Wima? Nggak punya. Gue juga nggak punya. Gue juga lagi enggak. Cuman kayak tetep aja. Karena balik lagi gue suka Nggak tahu. ngobrol. Jadi kalau misalkan Bener. nggak diobrolin perasaannya kayak Enggak selesai. ya udah baik gitu. Komunikasi paling penting sih menurut gue Kak. Yes, tapi komunikasi juga bisa jadi senjata buat berantem. Jadi Bener. sebaik-baiknya lah kamu berkomunikasi, sebaik-baiknya kamu mengatur bahasa-bahasamu, tata bicaramu. Jadi apa yang mau kamu keluarin dipikirin dulu. Bener nggak boleh asal tiba-tiba ngamuk kayak juga kesel nggak sih orang. Mau verbal mau non verbal tuh tetap aja guys. Iya. Bahasa. Jangan jadi bullying ya, Language. sorry. No bully. Oke. Terakhir nih kak. Apa Terakhir banget nih kita mulai. Nih. Udah nih berarti Ada. ya. Udah deh Ya udah, kerasa banget ya. Iya ya. Gila cepet banget. Ya udah. Selesai nih. Kalau gitu ada nggak sih kak peran deh maaf. Ada nggak sih pesan kamu tuh buat perempuan muda yang masih bingung nih soal masa depan,
pernikahan terus karirnya, atau enggak siapa tahu mau lanjut nikah? Next question. Menurut gue, tentuin pilihan lo dari sekarang. Jangan pernah menyesali atas apa yang terjadi sama lo hari ini. Dan bahagialah di masa-masa sekarang. Karena lo nggak tahu di masa depan tuh akan terjadi apa gitu. Yang penting lo merasa puas dulu sama diri lo saat ini. Ketika lo udah ngerasa puas, kalau lo punya pencapaian yang pengen dituju lagi, ya lo setidaknya nggak menyesal untuk hari ini. Gitu. Oh my god, Oh my god, guys, merinding. Tapi yang penting, ini yang paling penting ya, perempuan walaupun sudah di masa pernikahan, yang gue paling pentingin adalah satu, pendidikan dan karir itu juga paling penting. Jadi anak lo itu butuh sosok ibu yang punya wawasan yang luas. Jadi anak itu butuh ibu yang cerdas juga. So bikinlah diri lo sebaik-baiknya jadi ibu untuk mengajari anak lo nanti. Wah, gila.